Sampurasun. Berjumpa kembali dengan Arya Duta di Sawala TV Channel. Video kali ini agak beda dengan yang lalu-lalu. Yang lalu adalah tentang hati kita. Video kali ini mengkisahkan, temanya adalah kenapa diri kita ini sering sekali mengalami keterpurukan, terjatuh, bangkrut, pailit, kesusahan, dan lain-lain sebagainya. Intinya semua penderitaan sering sekali kita rasakan dalam menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya pramudita ini. Itulah temanya yang sangat panjang. Mudah-mudahan nanti kisah dan ceritanya gampang dimengerti dan gampang dipahami. Sebelum melanjutkan kisahnya, silakan yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa tekan lonceng supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Sawala TV Channel mengupload video baru. Oke, terima kasih. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Kalau untuk dibuka tentang kisahnya mungkin rumit. Saya cuma ceritakan tentang contohnya aja. Contoh kisah nyata yang sering kita saksikan dan sering juga kita rasakan. Hampir kebanyakan, entah itu di keluarga kita, entah itu tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, orang-orang yang dekat dengan diri kita, bahkan diri kita sendiri sering merasakannya. Seumpama di awal usaha dengan mengandalkan adanya modal, adanya keahlian kita, adanya kemampuan kita, kita sudah sangat meyakini bahwa usaha kita ini akan berjalan mulus, berjalan lancar. Terus kita berusaha semaksimal mungkin. Kita tidak mengenal waktu, kita tidak mengenal tenaga lagi, tidak mengenal modal lagi. Sudah berapa banyak yang sudah dikeluarkan. Tujuannya adalah yang penting usaha saya, usaha kita bisa mulus, berjalan lancar sesuai dengan harapan. Begitu usaha kita sudah terwujud, kita pun sudah mulai senang, sudah mulai tersenyum-senyum karena cita-cita, keinginan, harapan sudah tampak terlihat, kenyataannya sudah berwujud nyata. Kita pun sudah menghayal, jika usaha ini seperti ini terus, maka sekian bulan, sekian tahun akan balik modal. Itulah yang ada dalam pikiran kita. Tapi apa nyatanya? Apa buktinya? Apa yang kita rasakan? Dalam hayalan tingkat tinggi
tahu-tahu usaha kita bangkrut, diri kita pun terjatuh, terjungkal dalam penderitaan. Nah, ini dia. Hasil akhir tidak sesuai dengan harapan. Hasil akhir tidak sesuai dengan cita-cita. Kenapa demikian? Kunci utamanya adalah sederhana. Siapa tahu atau mungkin saja diri kita ini belum mendapat ridho, belum mendapat restu dari kedua orang tua kita sendiri dan dari kedua orang tua istri kita, sehingga tanpa ridho, tanpa restu dari beliau-beliau, saya yakin gak bakalan ada barokah hadir kepada diri kita. Silakan yang pernah mengalami seperti ini, yang pernah menyaksikan peristiwa seperti ini, silakan komen di video ini. Dan jika video ini membangkitkan semangat di jiwa para penyimak video di Sawala TV Channel, silakan like dan share ke orang-orang terdekat. Oke, dilanjut. Inti utamanya adalah ridho, restu dari kedua orang tua kita dan kedua orang tua istri kita. Jika itu sudah dikaruniai oleh beliau-beliau, saya yakin pasti Tuhan pun akan meridhoi, Tuhan pun akan merestui, dan Tuhan pun akan mengkaruniakan barokah kepada diri kita. Jangan sampai di saat kita terjatuh ini, kita nyari orang-orang pinter, kita nyari dukun, kita nyari tempat-tempat keramat untuk meminta barokahnya. Jangan sampai terjadi seperti itu, karena keramat yang paling mulia ada di rumah kita, yaitu kedua orang tua kita dan kedua orang tua istri kita. Itulah keramat yang paling mulia. Tanamkan, semayamkan keramat mulia tersebut di dalam lubuk hati kita yang paling dalam, supaya ridho, restunya beliau-beliau selalu bersemayam di dalam kolbu kita, di dalam hati kita. Jika sudah bersemayam di dalam lubuk hati yang paling dalam, saya yakin barokah dari Tuhan pun akan selalu menyelimuti kita selama sepanjang kita menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini. Silakan renungkan, apakah benar kisah cerita di videonya Sawala TV Channel ini? Silakan menyimak video di Sawala TV Channel ini. Jangan menggunakan pikiran, tapi gunakanlah hati nurani kita.
gunakanlah hati sanubari kita supaya hati kita memahami kisah cerita video ini. Saya jamin kalau menggunakan pikiran, pasti pikiran kita akan aktif. Baru separuh nonton video, langsung pikiran kita komentar. Alah, ngomong apa sih? Ini, so tahu amat. Nah, itulah pikiran kita. Pikiran kita, saya yakin pasti akan selalu seperti itu. Selalu berkomentar, selalu mencari-cari titik kesalahan, selalu mencari titik kelemahan. Itulah pikiran seorang anak manusia. Tapi kalau hati beda lagi. Justru sang hatilah yang akan menyimak, yang akan menganalisa semua cerita dan kisah di video ini. Silakan buktikan sendiri di saat menyimak video ini. Jika ada komentar negatif di dalam diri kita, nah itulah suara pikiran kita. Silakan buktikan. Jika terbukti, silakan komen di video ini. Saya yakin pasti terbukti. Pasti. Karena pikiran kita adanya di dalam otak kita. Otak kita adanya di dalam kepala kita. Dan kepala kita pun sering sekali merekam sesuatu, data dan informasi yang beredar. Tapi kalau hati, saya yakin hati nurani kita, hati sanubari kita tidak akan pernah berbohong sedikit pun. Oke, jangan lama-lama. Tuh, udah ada kedengeran suara pengajian. Takut nanti toa yang dekat bunyi, nanti keganggu syutingnya. Saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang maha segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing, untuk selalu mengaktifkan hati nurani kita dan hati sanubari kita. Oke, saya tutup videonya. Salam sehat sejahtera. Salam Rahayu Ningrat Waluya Jati Manunggaling Pasundan Nusantara. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sampurasun.